Apa jadinya kalau misalnya kita mau jadi fotografer dan kita banyak tantangan-tantangan dari atau tekanan-tekanan dari pihak luar, yang salah satunya adalah mungkin pacar, calon mertua, dan orang-orang yang dalam tanda kutip sangat esensial, sangat kritikal, yang intinya berkaitan dengan masa depan. Hari ini saya mau share tentang hal itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang memang jatuh cinta dengan dunia fotografi, tapi intinya pada waktu mau ngelamar calon istrinya nih ada sedikit tantangan yang bisa dibilang nggak bermutu, cuman percayalah sama saya bahwa ini adalah sebuah hal fakta yang mungkin bisa terjadi kepada teman-teman semua karena sudah terjadi kepada saya. Jadi ikuti video ini, kita akan sharing tentang hal itu. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Matur nuwun, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah subscribe, sudah nyalain loncengnya. Ting ting ting. Jadi hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah inspirasi bisnis fotografi. Di channel ini saya akan banyak sharing tentang hal-hal yang sekiranya bukan hal teknis, tapi ini tentang sebuah mindset, tentang sebuah bagaimana sih optimize nih bisnis fotografi yang tadinya hobi menjadi sebuah mesin uang, misalnya gitu ya. Nah, saya yakin di posisi apapun teman-teman sekarang, misalnya masih mahasiswa ataupun mungkin sudah bekerja, saya bisa sadar bahwa yang namanya menjalankan sebuah bisnis itu tidak gampang karena tantangannya banyak. Nah, ketika kita masih hidup sendiri, jadi mungkin lulus kuliah nih, masih mau cari kerja, atau misalnya sudah usia produktif tapi misalnya belum menikah. Saya pikir kalau pada waktu masih hidup sendiri sih nggak ada masalah sih. Cuma ketika sudah punya pacar, sudah punya tunangan, sudah punya calon istri, ini kan hubungan ini kan jadi kayak urusannya udah bukan cuma sekedar urusan kita pribadi, tapi adalah urusan sebuah keluarga. Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah tantangan yang sometimes feel sucks, tapi ini nyata. Jadi kita yang tadinya idealis, jadi kemudian idealismenya harus sedikit di-adjust gitu. Nah, saya mau sharing tentang apa yang sekiranya bisa dilakukan ketika teman-teman sudah mau menikah, tapi kemudian pengen jadi fotografer nih, tapi bermasalah dengan mungkin orang tua pribadi, orang tua kandung, mungkin calon mertua, ataupun mungkin pacar. Jawaban satu-satunya yang bisa saya sarankan kepada teman-teman semua itu cuma satu: show them the money. Nggak ada cara lain. Jadi tunjukin duitnya. Karena begini, kalau misalnya memang saya yakin sih, mungkin saya sekarang anak saya range-nya umurnya sekitar ya 8-10 tahunan. Kebetulan saya sama istri saya cukup open mind terhadap misalnya nih, anak saya kepengen jadi seorang YouTuber, anak saya kepengen jadi Spider-Man atau apa. Saya jujur sih nggak apa-apa sih, karena prinsip saya sama anak saya yang saya tanamkan itu adalah dua. Saya bilang sama mereka, Kak, kalau mau kerja, Papa bolehin kamu kerja apapun, tapi syaratnya dua. Yang pertama adalah halal, yang kedua duitnya harus banyak. Halal itu karena kita berbisnis, kebetulan kami sekeluarga muslim, sehingga halal adalah sebuah sesuatu yang kita harapkan, kita dambakan biar rezekinya itu barokah. Lalu yang kedua, kenapa duitnya harus banyak? Karena sekarang ini perangnya udah bukan perang pakai pedang gitu, perangnya pakai ekonomi. Jadi kalau misalnya kita kaya, kita bisa berbagi berkah kepada banyak orang. Intinya sesederhana itu. Nah, kembali lagi ke masalah show them the money. Yang saya lakukan pada waktu dulu mau nikah, kan nggak boleh tuh, karena saya fotografer. Kalau teman-teman nonton video saya yang kemarin cerita tentang minus 200 juta dan karir saya sebagai fotografer, itu teman-teman pasti tahu bahwa saya sempat nggak boleh nikah karena saya menjadi seorang fotografer. Saya sangat bisa mengerti kenapa orang tua pada waktu itu, calon mertua itu tidak memperbolehkan saya menikah, karena mereka berdua adalah backgroundnya adalah seorang karyawan. Jadi bapak itu dosen, ibu orang perbankan. Jadi selama 35 tahun begitu. Kebetulan mama saya cukup open mind, sekalipun mama saya adalah seorang profesional di bidang perminyakan. Jadi
sama-sama 35 tahun, cuman kebetulan sekali mama saya kandung itu punya wawasan yang membebaskan saya mau jadi apa. Ya prinsipnya tadi dua, halal dan uangnya banyak. Lalu, apa nih yang perlu dilakukan ketika memang orang yang esensial tadi, orang yang esensial bagi teman-teman semua ini tidak memperbolehkan teman-teman menikahi putrinya atau menikahi putranya hanya karena teman-teman adalah seorang usahawan dalam tanda kutip ecek-ecek baru mulai dan lain sebagainya. Prinsip saya adalah show them the money. Tidak perlu secara arogan, tidak perlu secara membabi buta, cuman artinya begini. Makan malam ditraktir. Terus hari ulang tahun kirimin bunga. Misalnya Valentine's kasih gift. Jadi sebenarnya representasi uang itu bukan terus ini duit, bukan begitu. Ada banyak cara untuk menunjukkan kekuatan teman-teman semua tanpa menjadi sosok yang arogan. Salah satunya adalah tadi Valentine kasih coklat, calon mertuanya ulang tahun kasih bunga gitu. Nah, pada waktu itu konteksnya adalah intinya ceritanya singkat cerita dari yang tadinya nggak boleh, soal kebetulan saya orangnya keras kepala sih. Akhirnya kita tetap menikah. Nah, pasca menikah tuh masih gontok-gontokan. Intinya saya masih harus kerja lah dan sebagainya gitu. Maka yang saya lakukan adalah saya memotret, kan saya memang motret udah dari zaman kuliah, artinya saya sudah punya cukup tabungan lah. Saya pada waktu itu memberangkatkan liburan ke Singapura. Jadi pada waktu itu kita berberapa ya? 6. Jadi 6 sama anak saya. Waktu itu masih umur hampir 2 tahun, dan sebelum 2 tahun itu kan tiket masih murah ya. Nah, makanya saya berangkatin mereka ke Singapura, saya bayarin semuanya, tiket pesawat, hotel, makan, transportasi di sana, semuanya kita bayarin. Kemudian saya kasih sangu. Jadi masing-masing pada waktu itu cuma liburan sederhana nih, karena kan saya juga barusan 3 tahun lulus kuliah ya, artinya kita kerja tuh belum lama gitu. Saya waktu itu punya uang sekitar 30 juta lah untuk ngajak mereka semua ke Singapura, karena kebetulan mereka belum pernah ke luar negeri. Jadi paspornya saya bikinin, kemudian tiket pesawat, hotel, makan, transportasi, sampai entertainment semua saya bikinin. Setelah itu selesai, saya ajak mereka liburan, saya kasih uang saku. Nah, mulai tuh sejak insiden itu mulai terbuka bahwa oh ternyata nih fotografer cecunguk satu ini bisa cari duit ya gitu. Nah, akhirnya hal itu kemudian saya lakukan terus menerus. Nah, kalau sudah show them the money, maka teman-teman treatment ketika nanti sudah jadi anggota keluarga lah ya, itu di treatment. Jadi orang tua itu paling suka adalah diperhatikan. Makanya khusus orang tuanya yang mungkin backgroundnya adalah karyawan-karyawati, mereka ini kan mindsetnya adalah gajian. Gajian itu adalah setiap tanggal tertentu mereka terima uang. Maka teman-teman harus mau ngasih mereka duit. Jadi dari bisnisnya itu duitnya jangan disimpan sendiri. Dan ini tidak peduli jumlahnya berapa, karena mereka itu kalau tipikal orang kantoran ya, mereka kadang-kadang nggak ngerti duit itu sebenarnya 5.000 atau 5 juta, mereka kadang-kadang nggak ngerti gitu. Karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah careness-nya sih. Jadi pada waktu itu yang saya lakukan adalah, tadi kan setelah udah tuh saya kasih bunga, kasih dan lain-lain bla 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 bla. Nah, habis itu bisa di-sharingin juga ya buat teman-teman semua, adalah yang saya kasih adalah sebulan sekali saya belanjain. Karena pada waktu itu saya nggak mampu untuk ngasih 100.000 rupiah sebulan aja, nggak mampu. Karena bisnis itu nggak gampang ya. Jadi kalau teman-teman kerja kantoran, mohon maaf, mungkin setiap bulan ada gaji, jadi itu gampang aja, mau ngasih 100.000 gampang. Cuman kita kalau bisnis nih, bisa loh, dalam tahun-tahun pertama mungkin ngasih 100.000 secara rutin selama 12 kali dalam 1 tahun itu nggak mampu tuh, bisa loh. Makanya yang saya lakukan adalah belanjain makanan, belanjain minyak goreng, telur itu saya belanjain, sampai akhirnya saya mampu memberikan setiap bulan rutin tuh dari mulai 50.000 setiap tanggal tertentu. Jadi saya kalau ngasih itu setiap tanggal 24, 25, biasanya kan karyawan gajian tanggal itu ya. Saya kasih dari 50.000, terus naik 100.000, naik lagi 150, naik 200, terus naik terus sampai sekarang kita kasih rutin. Jadi officially ya saya rutin udah bertahun-tahun lah ngasih mertua saya. Kebetulan saya sudah yatim piatu, jadi
Saya lulus kuliah tahun 2008, 2011 mama saya meninggal Juni, papa saya meninggal Desember. Jadi saya officially umur 26 tahun saya udah yatim piatu. Jadi totally yang saya hidupi sekarang adalah keluarga istri saya. Nah, dengan begitu lama-lama itu hati orang tua tuh akan luluh. Nah, teman-teman bisa contoh ini. Sekali lagi bukan nominalnya yang besar ya, tapi adalah sebuah careness-nya yang harus disampaikan secara terus-menerus, berulang-ulang sampai mereka teredukasi bahwa teman-teman itu adalah sosok yang mampu menjadi tulang punggung keluarga, mampu bertanggung jawab terhadap putrinya, putranya, segala macam yang dinikahi. Oke, jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mungkin teman-teman juga bertanya, ini ngapain fotografer cecunguk satu ini ngomongin masalah keluarga. Cuma begini, saya kepengen menjadikan channel YouTube ini bisa bermanfaat dari A sampai Z kepada teman-teman semua. Saya tahu bahwa banyak fotografer yang hanya sekedar sharing tentang bagaimana teknis memotret A, B, C, D, F, dan lain-lain. Saya yakin teman-teman yang subscribe di channel ini pun sudah mampu, sudah jauh lebih hebat daripada saya. Tapi pada faktanya adalah di tahun ke-12 saya memotret ini, saya menemukan banyak sekali teman-teman saya fotografer yang memang tidak mampu akhirnya hidup sebagai seorang fotografer, dan akhirnya ada yang jadi kerja kantoran, ada yang dia berbisnis, yang lain. Saya sih nggak ada masalah, cuman masanya saya kepengen channel YouTube ini bermanfaat kepada siapapun yang sekiranya memang benar-benar kepengen hidup menjadi seorang fotografer. Jadi makanya di channel YouTube ini akan ada beberapa playlist yang bisa teman-teman nikmatin. Jadi kalau di sekarang adalah inspirasi bisnis fotografi, teman-teman bisa juga masuk ke playlist yang berburu dolar di Shutterstock, di mana saya akan sharing kepada teman-teman semua perjalanan saya membangun digital asset masa depan dari dunia fotografi. Nah, nanti ada juga playlist tentang bagaimana saya merintis bisnis perhotelan saya dari mulai rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Kemudian ada membangun coffee shop. Jadi kayak sekarang ini saya duduk di coffee shop saya. Ini cuma di teras rumah. Jadi cili, kafenya kecil, cuman 20 orang aja udah tumplak-blek gitu. Jadi ya namanya juga baru merintis ya. Saya fotografi sudah 12 tahun, cuman hospitality sama coffee shop baru berapa ya? 7 tahunan lah. Ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun baru jalan, jadi kompleks. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bahwa fotografer itu tidak melulu pekerjaannya memotret, tapi juga bisa menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis hospitality yang lain. Ini sebenarnya bisnis properti sih, cuman propertinya saya nggak terus punya rumah dijual, ambil keuntungannya gitu, nggak. Saya punya rumah, saya rawat, saya monetize, sehingga rumah ini tidak perlu dijual, tapi kemudian saya jadikan dia aset yang bisa memberi berkah kepada saya, keluarga, semua karyawan saya. Jadi ya seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah support saya. Terima kasih sudah mampir, sudah subscribe, sudah nyalain loncengnya. Ping 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 ping. Kita akan ketemu di video berikutnya. Matur nuwun, saya Bima Aditya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.